3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, kalian selamat datang kembali ke channel Telestar TV. Nah, hari ini kita nggak ada tugas podcast atau ya untuk hari ini kita nggak podcast dulu teman-teman. Soalnya saya ada sesuatu ya barang yang mau saya review. Nah, ini jujur untuk pemakaian ya bagus banget, HP ya solusinya. Nah, di sini saya mau review jujur soal HP yang sebenarnya HP baru saya yang saya beli ini udah beberapa tahun pemakaian, dan jujur saya mau review jujur soal HP-nya. Oke, jadi langsung kita mulai sekarang teman-teman. Jadi seperti yang kalian lihat di sini saya ada Infinix GT30 Pro, yang Pro ya, biar kelanggung lah, bagus-bagus aja. Nggak mau aku lama-lama. Oh ya, betul, untuk boxnya itu dia anjir, mau jujur aja seperti pas saya beli itu nggak expect lah ya dia bakal seaman ini ya. Mungkin yang lain juga, cuman untuk saya sendiri model dari yang lain tuh dia udah unik ya. Ini bukanya gimana? Oh, ketat fit ya. Dalam tuh ada manual. Mau baca kalian? Males. Bisa aja bacanya. Lalu ada HP-nya. Untuk saya taruh di sini aja dulu. Terus ada casnya di sini ternyata. Keluar. Nah. Oke. Rapi juga boxnya. Tutup dulu. Rapi dulu bentar. Nah. Ya. Makasih ya. Nah, di sini kita langsung aja dari HP-nya ya. Oke, buat model kayaknya gak usah ditanyain ya. Infinix tuh dia tuh udah dari kelihatan model tuh udah gaming banget, menyebutnya itu futuristik, modern banget ya. Oke, gak usah lihat baterainya, mohon maaf ya. Oke, modelnya bagus banget. Juga ini katanya bisa hidup sebentar. Oke, lengkap dari isi samping lain. Oke. Jadi buat model saya langsung jujur di sini tuh bagus banget. Untuk HP gaming ini kerasanya gaming banget. Kalian bisa lihat sendiri. Saya kasih ada namanya juga di sini. Nah, setahu saya yang bagian sini nih, itu lampu buat teman-teman. Malah buka WA. Mohon maaf. Jadi untuk cara hidupnya mari kita lihat. Sekarang kita lihat setting-settingnya. Bentar, mungkin tadi dulu yang dari basicnya. Mari kita lihat Infinix GT itu dia kayak apa. Oke. Ada bit, mohon maaf. Untuk Infinix GT30 Pro dia CPU nya udah yang bagus ya, Dimensity 8350 Ultimate teman-teman. Buat gaming mah ya terus ada tanya, bagus banget. Dan untuk RAM ini dia pakai Main Fusion ya, Main Fusion 8 plus 5 GB. Berarti dia RAM-nya itu sekitaran 8 GB ya, pakai benar. Dan untuk resolusi kamera dari depan dan juga samping dia untuk depan dia sekitar 13 megapiksel, dan untuk samping dia itu 108 megapiksel sampai 8 megapiksel. Untuk baterai 5500 mAh. Cuman jadi gini, saya dengar dari penjualnya yang jual HP ini, itu katanya setiap region, setiap tempat itu beda, karena kadang tuh baterainya ada yang dari 5200 sampai 5500. Untuk screennya dia 1224 kali 2120. Oke. Version kayaknya sisanya lain kali ya. Oke. Oh iya, saya lupa. Untuk layarnya dia 6,7 ya, 6,7 inci, AMOLED juga. Udah lengkap gini ya, jujur ya, buat HP kayak ini tuh udah bagus banget. Gimana ya, mohon maaf ya teman-teman. Wait. Saya tuh bisa nemu itu di mana untuk ini dia mechanical lightweight. Saya nggak tahu aku lihat atau enggak, tapi buat kalian yang mau ngeliat, saya bakal langsung hidupin aja. Saya hidupin dulu. Notifikasi charging shipping. Oke. Ada apa ini? Flip to flash. Flash when flipping the phone. Jadi setiap kita ngebalikan HP-nya bakal ada
Oh, anjir. Seperti yang kalian lihat, saya beli pagi. Oke. Untuk HP-nya, oke. Bagus juga ya. Gak salah sih desainnya sudah kayak gini ya. Oke. Apalagi ya yang harus kita lihat kalau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, kalian selamat datang kembali ke channel Telsa TV. Nah, hari ini kita nggak ada tugas podcast atau apa ya namanya ya. Ya mungkin sekedar untuk hari ini kita nggak podcast dulu teman-teman. Soalnya saya ada sesuatu ya barang yang mau saya review. Nah, ini jujur untuk pemakaian ya bagus banget HP ya solusinya. Nah, di sini saya mau review jujur soal HP yang sebenarnya HP baru saya yang saya beli ini udah beberapa pemakaian dan jujur saya mau review jujur soal HP ini, oke? Jadi langsung kita mulai sekarang teman-teman. Jadi seperti yang kalian lihat di sini saya ada Infinix GT30 Pro, yang Pro ya, biar gak nanggung lah, bagus-bagus aja. Mau aku lama-lama. Oh ya, BTW untuk boxnya tuh dia anjir. Mau jujur aja seperti pas saya beli itu nggak nggak expect lah ya dia bakal seaman ini ya. Mungkin yang lain juga, cuman untuk saya sendiri model dari yang lain tuh dia udah unik ya. Ini bukanya gimana cok loh. Oh, ketat wait ya. Di dalam tuh ada manual. Mau baca kalian? Males. Bisa aja bacanya. Lalu ada HP-nya. Aduh, saya taruh di sini aja dulu lah. Habis itu ada casnya di sini ternyata. Keluar. Nah. Oke. Rapi juga boxnya. Tutup dulu. Rapiin dulu bentar. Iya. Nah. Ya. Makasih ya. Nah, di sini kita langsung aja dari HP-nya ya. Oke, buat model kayaknya nggak usah ditanyain ya. Infinix itu dia tuh udah dari kelihatan model tuh udah gaming banget. Nyebutnya itu futuristik, modern banget ya. Oke, nggak usah dilihat baterainya ya, mohon maaf ya. Oke, modelnya bagus banget ini. Juga ya, ini katanya bisa hidup sebentar. Oke, lengkap dari isi samping lain. Oke. Jadi buat model saya langsung jujur di sini tuh bagus banget. Untuk HP gaming ini kerasanya gaming banget. Kalian bisa lihat sendiri. Saya kasih lihat. Ada namanya juga di sini. Nah, setahu saya yang bagian sini nih, ini dia itu lampu teman-teman. Loh, malah buka WA. Mohon maaf. Jadi untuk cara hidupnya mari kita lihat. Sekalian kita lihat setting-settingnya. Bentar, mungkin kita lihat dulu yang dari basicnya. Mari kita lihat Infinix GT itu dia kayak apa. Oke. Ada update. Mohon maaf. Untuk Infinix GT30 Pro, dia CPU-nya udah yang bagus ya. Dimensity 8350 Ultimate teman-teman. Wah, buat gaming mah ya nggak usah ditanya, bagus-bagus banget. Dan untuk RAM, ini dia pakai Memfusion ya. Memfusion 8 plus 5 GB. Berarti dia RAM-nya tuh sekitaran 8 GB ya. Oke, bener. Dan untuk resolusi kamera dari depan dan juga samping dia untuk depan dia sekitar 13 megapiksel dan untuk samping dia itu 108 megapiksel sampai 8 megapiksel. Untuk baterai 5500 mAh. Cuman jadi gini, saya dengar dari penjualnya yang jual HP ini itu katanya setiap region, setiap tempat itu beda karena kadang tuh baterainya ada yang dari 5200 sampai 5500. Untuk screen-nya dia mana ada kucing 1224 kali 2720. Oke. Version F. Kayaknya sisanya lain kali ya. Oke. Oh iya, saya lupa. Untuk layarnya dia 6,7 ya, 6,7 inci AMOLED juga. Udah lengkap gini ya jujur ya buat HP kayak gini tuh udah bagus banget. Display depannya gimana ya, mohon maaf saya teman-teman. Wait, saya nggak bisa nemu itunya di mana. Untuk ini dia mechanical light wave. Saya nggak tahu kelihatan apa enggak, tapi buat kalian yang mau ngeliat saya bakal langsung hidupin aja.
Party mode. Saya hidupin dulu. Notifikasi, charging, shooting. Oke. Oh, ada apa nih? Flip to flash. Oh, oke. Flash when flipping the phone. Jadi setiap kita ngebalikan HP-nya bakal ada. Bener kah? Oh, anjay. Pernah yang kalian lihat? Saya flip lagi. Oke. Untuk HP-nya, oke. Bagus juga ya. Gak salah sih desainnya aja udah kayak gini ya. Oke. Apalagi ya yang harus kita lihat? Kalau ya nggak salah lagi teman-teman. Sekarang kita cari yang namanya apa ya? Bentar. Dari kalau kita mau ambil yang namanya HP gaming, pastilah. Kalau bukan lagi dites performa gamingnya itu apalagi teman-teman. Oke. Saya ada beberapa game yang udah saya sering mainin, tapi saya bakal main yang cepet ya, berstandar. Nah, jadi untuk spesifikasi gamenya nggak usah saya ngomong, tapi lumayan berat. Oh, oke. Di sini kalian bisa ngeliat dia punya yang namanya Xboost. Oke, jadi kita bisa ngelihat performance dan apa ya, persamaan GPU dan CPU-nya mungkin kalau saya ngomongnya begitu. Di sini ada mode power saving, kemungkinan besar ya pasti untuk apa ya, hemat daya gampang. Dan sini juga ada balance, dan sini juga ada performance. Performance ini mungkin dia di fullin ya performance-nya, jadi gamenya pasti lancar. Oh, di sini juga ada banyak pilihan dari esport mode dan juga iCare for Gaming, dan ini yang paling saya suka dari yang namanya HP gaming ya teman-teman, yaitu namanya GT Trigger. Saya nggak tahu kalian bisa lihat atau tidak, cuman saya kasih lihat aja. Jadi di sini GT Trigger tuh berarti ada pencet. Nah, kalau ini sangat buram ya. Pokoknya di sini tuh ada sensor. Nah, sensor itu buat ngaktifin GT Trigger. Mungkin gamenya ini ngedukung nggak ya? Bismillah. Oke, gamenya ternyata ngedukung ya. Bisa jadi pakai GT Trigger. Cuman karena saya nggak nyaman, tapi ya buat kalian lah ya. Di sini bisa yang namanya apa ini? Quick combo. Khusus buat kalian main ML ini. Ini apa ini? Oh ini ya. Gak usah dibicarain lah. Oh jadi ini combo. Oh dia kayak auto pencet. Please use single press combo reasonably to ensure fair play. Oke. Kayaknya untuk ini take strategies below and they will take effect. Saya belum pernah nyoba. Saya juga nggak tahu ya. Untuk sekarang kita coba aja dulu GT triggernya. Saya takutnya memakan banyak waktu ya. Strategi. Oke. Seperti yang kalian lihat di sini ada yang namanya ada L sama R. Oke. Jadi lah R-nya di mana? Press. Oke. Di sini ada yang L itu untuk yang kiri dan R untuk yang kanan. Seperti yang kalian lihat di sini. Oke. Jadi apa ya? Nggak selalu apa ya? Fokus dua tombol saja. Jadi di sini kalian bisa atur-atur kayak kalau kalian pernah pakai auto clicker pasti kalian udah tahu ya. Coba kita, aduh nggak bisa ya, Li. Bentar. Saya, wait, bisa di save juga, oke. Saya bakal coba langsung di in-game-nya. Oke, ini saya pakai ray tracing. Coba kita grafik max semuanya ya. FPS limit, dan satu kata saya, dengar dia bisa, apa namanya, pakai yang namanya, apa ya, ray tracing, oke. FPS-nya pecah sampai 90%, 90%, sampai 90, 80 untuk pakai ray tracing. Jadi untuk FPS bisa tembus sampai 90, tapi di sini saya pakainya limitnya padahal 120 ya. Mungkin gamenya cukup berat. Bagaimana? Oke, langsung aja di in-game ya. Cukup lancar ya bisa dibilang. Nggak berat, nggak ada masalah kayak frame drop atau apa. Record gimana? Oh, sini kita bisa mulai record screen juga. Mari kita coba. Oke. Kayaknya saya nggak usah lama-lama. Kalian suaranya mungkin ya? Kecil banget perasaan. Oke, masih kedengeran, maaf sebenarnya. Oke, lancar ya, walaupun ini game ya, ini coba saya nggak nge-lag sama sekali, semuanya aman. Oke, sampai sekarang belum ada masalah ya, ini padahal saya pakai ray tracing sama itu, full max graphic. Itu nge-lag pingnya itu, bukan apa-apa itu. Mohon maaf. Oke, wait. Nggak ada masalah, selama ini belum ada masalah ya, semoga.
Oke. Oke, dari suaranya bisa didengar enak banget ya. Saya nggak nyangka bakal sejelas inilah. Allahu Akbar. Oke ya, nggak ngeframe ya walaupun efeknya banyak banget. Aman nih. Suara dan yang lain-lain jernih banget. Saya nggak bohong. Oke. Karena saya nggak mau lama-lama di sini, kita langsung main Gragas saja. Nanti satu. Oke. Oh, nggak bisa tetap apa-apa. Belum ada masalah sama sekali ya selama ini. Sudah beberapa menit, bahkan sampai screen record dan yang lain-lain. Oke, akhirnya selesai juga. Jadi untuk selama main nggak ada masalah sama sekali, kayak FPS drop atau apa ya namanya ya, pecah-pecah lah suaranya. Aman semua. Oke, kita sudahi dulu. Screen record matiin. Oke, nice ya. Indah, lancar, suaranya pun jelas, enak banget denger. Oke. Untuk GT, oh stop bro, tadi lupa ngetes GT triggernya ya, cuman karena saya bukan tipe orang yang suka pakai GT trigger, jadi mungkin saya langsung jelasin aja kayak tadi ya. Untuk GT trigger itu kalian semua bisa atur sendiri. Saya bakal coba ya, saya taruh di sini aja. Nah, ada nih, coba testing kita namanya. Oke, namanya testing, oke. Oke, bisa ya, responsif. Saya cepet ini, ketiknya. GT trigger enabled, oke. Sampai color check. Nggak tahu kenapa itu. GT triggernya apa ya, responsif banget ya. Sama di sini kalian bisa diedit dari floating button soal opsi. Kalau kalian mau kayak ganti di mid game atau apa ya, kalian bisa ganti pakai yang namanya nih floating button. When enabled, floating button will be displayed on the main game screen. You can tap it easily to switch GT trigger strategi. Jadi kalian nggak usah apa ya, kalau kalian main game atau salah naruh ini ya, nanti pakai apa namanya, taruh sendiri kan susah. Jadi karena itu di sini ada yang namanya tadi malah keluar. Di sini ada yang namanya floating button. Jadi kalian bisa milih opsi yang udah kalian save, ya pasti kalian harus save dulu kayak tadi. Dan di sini ya seperti biasa kalian bisa ngedit dari pressing sensitivitas dan haptic feedback, visual feedback. Untuk GT trigger mungkin seperti itu, dan ya performa lumayan bagus banget. Di sini ada mode e-sport juga. Jadi nggak sempat saya pakai, cuman saya bakal langsung jelasin aja. Enabling e-sport mode may cause your phone to heat up. Jadi apa ya? Bisa panas lah HP-nya kalau diaktifin ininya. Jadi di sini ada blocking strategi. Jadi kalian nggak bisa buka notifikasi. Kalau ada telepon dia bakal di-ignore sendiri. Alarm dia bakal ya di close otomatis. Navigasi itu bakal mati dan status bar juga yang lain mati, dan game assistant panel yaitu yang kayak gini nih, yang kayak gini. Nah itu dia bakal di non-aktif. Jadi dia bakal nge-stuck only di export mode. Tapi sebagai gantinya di sini ada yang namanya performance enhancement, mohon maaf. Export mode dia bakal ngasih CPU dan GPU optimasi. Jadi di sini untuk performance enhancement, di sini GPU dan CPU juga mengalami optimization. Jadi biasanya kan GPU atau CPU kan kadang sampai 100% atau lebih, nah itu bikin berat. Jadi kalau kita pakai export mode dia bisa lebih stabil. Untuk frame rate dia juga bakal lebih stabil. Jadi nggak bakal drop ya, mungkin tergantung game ya, mungkin kalau saya ngomongnya frame rate-nya bakal stabil atau enggak. Untuk selanjutnya itu ada background cleanup. Saya belum pernah nyoba ini, cuman untuk background cleanup jadi kayak apa ya, bidang notifikasi sama status bar atau yang lain-lain yang
mengganggu performa gamenya, dia bakal di clean atau dibersihin sama HP-nya ini. Networknya bakal di boost, habis itu touch response dan game feel dia lebih responsif. Jadi ya buat kalian yang apa ya nyebutnya tuh ya, kalau seorang sekarang tuh try hard lah gitu, mau mainnya kayak orang-orang di TikTok gitu, tapi kadang apa ya nggak responsif atau salah apa ya, lama mencetnya, lama lah responnya. Saya nggak tahu ngomongnya gimana, saya belum ngomong kayak gitu. Cuman di sini selain itu ada yang namanya ini sering saya pakai kalau saya main game yang terutama FPS. Sebenarnya nggak cuma FPS, banyak dari bahkan kalian yang main ML atau mobile lain-lain itu bisa pakai ini. Di sini ada yang namanya Esport Grade Control. Saya lihat dulu. Improve the control response speed through full-link optimization of touch and display, but this will cause the phone to heat up. Jadi dia sama kayak e-sport, cuman bedanya dia membuat apa ya lebih responsif. Di sini dikasih contohnya juga before sama afternya. Dan di sini juga ada touch sampling rate, saya bakal lihat. A higher touch sampling rate improve control responsive but increase power consumption. Jadi baterainya lebih boros, tapi kalau dihidupin kayak apa ya, gimana saya nyebutnya ya, mungkin seperti tambahan agar responsifnya. Mungkin saya soalnya jarang pakai kayak gitu, soalnya udah cukup. Bahkan saya pas ngaktifin Esport Grade Control ini udah lebih dari cukup. Nah di sini control adjustment itu dia kayak nyaranin ya, mungkin buat kalian yang suka main FPS atau mobile common itu mungkin untuk semuanya. Dari sini custom. Nah custom itu kalian bisa ngedit sendiri, jadi apa ya, ada minus in tap sensitivity, kalau kalian nge-tap nanti responsifnya lebih cepat atau lebih lambat, itu terserah kalian mau bikin. Swipe juga dan microcontrol akurasi dia juga lebih akurat. Jadi kalian bisa edit semua. Atau enggak kalau kalian yang malas ngedit, malas nyoba-nyoba, di sini udah ada saran common, itu udah paling bagus ya, nggak usah diedit-edit. Sebenarnya sini udah nyaman banget. Common itu untuk semua game, tapi di sini juga dikhususin ada untuk FPS dan MOBA. Jadi apa ya, enak lah buat adaptasi di sesuai game yang kalian main. Nah, yang paling saya suka dari HP ini tuh ada yang namanya bypass charging. Oke, bagi yang belum tahu soal bypass charging, jadi bypass charging tuh saya hidupin. Nggak bisa, harus sambil ngecas. Oke, saya bacain aja. When the device is charging with the screen on and reach the effective battery level, the system can prioritize bypassing the battery to directly power the device. This help reduce overheating and extend battery life. Power functioning or slow charging are normal. Jadi kalau kita ngidupin bypass charging, kayak kita tuh main sambil ngecas umpamanya. Nah kan biasanya itu panas, habis itu pasti orang-orang wah mikir nanti apa namanya baterai health-nya wah nurun, ini jelek. Nah karena itu di sini ada bypass charging. Jadi yang diisi itu bukan ke baterainya, tapi lebih ke sistem yang power apa. Dia lebih ke sistem yang ke device-nya yang untuk membantu lah, untuk membantu mengurangi overheating sama bisa memperpanjang umur baterai. Jadi ini bagus banget yang apa kalian suka main banget atau enggak lagi mepet lah ya, baterai dikit tapi dikit lagi mau menang, kayak eman-eman buat mau AFK atau nge-live game kan. Nah selain bypass charging, bahkan ada yang namanya network enchantment. Ini menurut saya yang paling bagus ya. Ya nggak paling bagus banget sih, cuman kalau saya ngomong bagus itu penting ya. Bentar. Nah, di sini ada yang namanya network quality test. Test the quality of all current network channels that data usage may incur during the test. Jadi kalau kalian ngaktifin ini, dia bakal ngetes kualitas dari jaringan yang kamu pakai. Nah, di sini juga ada yang namanya smart dual channel network. Jadi di sini kalau ada apa ya, test the network condition in real time and intelligently switch to mobile data or Wi-Fi. This feature is only available with dual SIM card. Kalau kalian pakai dua SIM card, kalian bisa apa ya, langsung gonta-ganti lah, nggak perlu apa sih namanya, ganti manual dari sini kayak atau apa gitu kayak. Nah, jadi gamenya udah support. Di sini juga ada intelligently switch the data. Jadi apa? Dia itu ngeprioritas yang mana sinyalnya yang paling bagus dari dua SIM itu. Di sini juga ada game network acceleration. Preferentially guaranteed the network resource for current game with the self-developed game network optimization technology. Kayak lebih apa ya saya ngomongnya, optimization lah. Di sini kita bisa tes. Nah tuh, kalian bisa ngeliat di sini. Saya nggak tahu kelihatan atau tidak. Cuman di sini kan average pingnya berapa dilihat nanti sama apa namanya
network enchantment-nya. Nah, nanti kalau hasilnya udah selesai, dia bakal ada ini WLAN Good Network Quality. Nah, dia bakal ngomong. Jadi udah di power sama AI yang bagus lah ya, gampangnya gitu. Di sini juga ada off-screen gaming. Ya mungkin kayak matiin HP gitu ya istilahnya. Cuman saya nggak tahu, saya nggak pernah nyoba. Oke. Oh, dia balik lagi. Nah, selain itu banyak banget. Nah, di sini ada call rejection, call on hold. Jadi kalau ada yang nelpon, kalian malas kayak wah resek mentau ini orangnya ganggu terus. Nah, kalian bisa aktifin call rejection. Nanti otomatis di telepon nanti langsung dimatiin sama HP-nya sendiri. Tuh. After you enable call rejection, incoming call will be automatically rejected, potentially leading to miss important call. Ya, diingetin sama HP-nya ya. Lalu ada juga call on hold. Kalau ini dia nggak dimatiin, cuman kayak di hold itu kayak dibiarin mungkin ya. Di sini juga ada message notification style. Nah, di sini kan bisa edit dari semuanya. Jadi kalau ada WA atau apapun, nah bisa diedit. Tergantung kenyamanan ya kalian. Di sini juga ada. Nah, ini kalau kalian suka main game, kadang kehalang sama itu apa sih namanya yang ganggu-ganggu lah notif brengsek itu. Nah, kalian bisa ganti lewat ini. Ini untuk yang kalau kalian mau lebih lengkap ya. Saranku jangan pakai ini. Kalian kalau mau yang lebih fokus ke gaming, pakai aja flash notification. Jadi dari sininya dia bakal ada apa ya, nge-flash lah. Lalu di sini juga ada hide notification, stay online when receiving call, miss touch prevention for notification gesture. Ini bagus kalau kayak tiba-tiba ada notifikasi yang nabrak, tapi jadi yang diprioritasin dia lebih ke itu navigasinya. Ada block track down notification bar. Ini kalau kalian kadang nggak sengaja ini lagi main, wah pakai 4 jari, wah itu musuh di depan, wah mati, nah kan nggak lucu. Kan bisa aktifin itu nih. Jadi nggak langsung otomatis dia langsung buka sini. Nih, block three finger gesture tuh yang screenshot itu, nggak langsung keluar itu, yang kayak gini. Oh, malah tak matiin. Kan biasanya kalau 3 jari kan dia langsung keluar ya. Kalau nggak di game ya mohon maaf ya, ini saya lagi di kalau nggak di game itu kadang dia langsung keluar atau enggak dia ambil screenshot. Jadi kalau kalian pakai kayak gini, biasanya dia ngeblokir. Karena saya udah nggak ngaktifin dari saya pertama beli HP ini untuk nggak ganggu pas main game, ya bagus lah ya kalau kalian belum tahu cara ngaktifinnya atau matiinnya. Saya juga nggak tahu mau jelasinnya gimana. Habis itu di sini ada yang namanya voice pack. Untuk voice pack itu kayak apa ya sebutannya? Voice changer. Nah, floating voice pack button. Jadi ya kalian tahu lah ya kayak gini. Nah, tuh ada banyak tuh. Influencer, recently use. Saya nggak pernah pakai kayak gini. Nggak suka ya. Lebih di sini ada influencer. Saya nggak paham ya ini siapa ini. Avi, Perita, Dana. Guys. Kayaknya nggak terlalu penting sih mereka. Ya udah. Untuk performa bagus banget ya. Ray tracing plus maksimum grafik bisa sampai 90. Nggak ada FPS drop dan yang lain-lain. Bahkan dari detail-detail kecil tuh dia nggak nge-lag. Lagi-laginya FPS dropnya jarang. Saya selama main ya ada, saya nggak bohong saya ada. Oke. Jadi teman-teman, minusnya lagi saya langsung ngomong aja ke to the point. Minusnya dari kamera yang untuk zaman sekarang ya harga segini juga masih mid. Habis itu apalagi ya untuk baterai. Kalau kalian ngaktifin banyak kayak tadi dari navigasi nanti ya. Untuk navigasinya kan itu banyak banget yang support gaming, tapi pasti kalau kalian tadi dengerin aku ngomong habis itu paham lah sama yang aku ngomongin, bakal ngeridus pengurasan baterainya lebih cepat. Nah, ini buktinya nih. HP saya mati. Mohon maaf tadi teman-teman. Padahal saya tadi masuk itu masih baterai 22. Jadi ya memang minusnya boros gini. Habis itu untuk cover dia minusnya lagi masih pakai plastik ya, yang di kalangan yang udah bukan plastik lagi, cuman tergantung kalian ngerawatnya bisa awet apa enggak, tapi kayaknya sayanya bakal ngomong ya tergantung orang yang pakai lah. Sekarang saya bakal ngomong kelebihannya. Nah, ini support lah, dia support gaming banget. Kalian bisa ngeliat dari tadi keperluannya udah ada udah ada touch optimization pantai. Emosi aku saya touch optimization. Nah, guys. Tak cepone sih. Touch optimization apa mau Cob mending ngomongnya gimana ya Cob, jangan support gaming apa ya, kegunaan aja apa ya ngomongnya. Sing mau kan navigasi, sing jero navigasi niku kan sing gamingan kuwi lho. Nah, kuwi nyebutnya piye ya?
ojo support gaming lah. Kayak yo HP gaming ya pasti support gaming loh. Dan ini orang salah pikir nanti kalau di ngono. Apa ya? Nah, ya fitur ya. Oke, thank you, thank you. Oke, sih. Jadi teman-teman untuk kelebihan udah dilengkapi sama fitur-fitur yang banyak tadi. Bayangin, kalian udah bisa ngeliat kan? Dari touch optimization, bypass charging, sama bahkan apa tadi itu namanya? Esport mode. Kalian udah bisa ngeliat tadi. Esport mode tuh wah banyak banget, membantu banget kalau kalian mau gaming. Sama udah banyak yang buat kalian lebih nyaman lah. Habis itu gamenya untuk fiturnya dia bahkan bisa adaptasi. Jadi untuk HP-nya 9/10 buat saya, sama satu lagi, kalau kalian mikir HP kayak gini ya apa ya banyak fiturnya, habis itu apalagi ada bypass charging, model bagus kayak gini, ada lampunya sendiri, harga paling mahal, nggak apa ya nggak budget friendly ya. Tapi kalau saya ngomongin harganya cuma 3 sampai 4 gimana? Kalian percaya atau enggak? Kalian cari sendiri. Tapi saya beli ini untuk harga tuh 3,9 lah ya saya kotorin, soalnya pas saya beli itu 3,899, nggak tahu kenapa begitu, cuman ya 3,9 saya beli. Jadi buat HP yang harganya cuma 3,9 juta, oke lah ya, buat bukan oke lagi, mungkin udah bagus banget untuk gaming. Saya bilang lagi untuk gaming. Jadi kalau kalian yang mikirnya buat apa namanya, wah sehari-hari kayak tugas moto atau apa, tugas moto mungkin kurang HP-nya. Saya nggak nyaranin ya kalau kalian mau nyari HP yang fokus ke kamera, kalian cari. Tapi untuk sehari-hari, HP-nya udah lebih dari cukup, saya ngomong sendiri. Lalu, worth it atau enggak, itu kayaknya saya bilang tadi, buat saya 9,9/10 HP-nya. Udah cukup banget, apalagi saya orangnya gamer ya. Dikit-dikit HP, dikit-dikit HP, dikit-dikit HP, dikit-dikit HP-nya miring. Bahkan teman saya sampai ngece itu kalau saya keseringan main HP. Jadi, ya mungkin cuman itu ya soal HP Infinix GT 30 Pro ini. Nggak desain, fitur, dan juga performance-nya, wah udah bagus banget, saya ngomong sendiri. Jadi makasih loh teman-teman yang udah mau nonton selama ini dan apa ya niat dengerin saya yeping soal HP ini. Terima kasih banget udah mau nonton, dan kalian jangan lupa ya subscribe, jangan lupa like. Kalau saya juga ada salah informasi, mungkin ada karena saya juga nggak terlalu paham dalam soal HP-nya, tolong ya kalian ngomong di komen please, soalnya saya juga mau understand atau paham soal HP ini, paham nah kan. Jadi ya teman-teman, terima kasih. Saya akhiri di sini ya. Mohon maaf kalau ada salah dan Sekian dari sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.